Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adama, Ya Bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan, alaikum atas kalian, libasan, pakaian, ay khalaqnahu, yakni kami menciptakannya, lakum, untuk kemanfaatan kalian, yuwari, yang menutupi, yasturu, menutupi, sawatikum, aurat-aurat kalian, warisan, dan sebagai kebanggaan, wahwa, dan hal itu, ma adalah sesuatu, yutajammalu bihi, dijadikan kebanggaan, minat thiyabi, dari pakaian, walibasut taqwa, dan bermula pakaian takwa, al-amalus salihu, amal salih, wasimtul hasanu, dan perangai yang indah, bin nasbi, dengan dibaca nasab, atfun, diatafkan, ala libasan, atas lafad libasan, warraf'i, dan dibaca rafa, mubtadaun, mubtada, khobaruhu, khobarnya, jumlatu zalika, adalah jumlah lapad zalika, zalika adalah bermula itu semua, khairun adalah lebih baik, zalika hal tersebut, min ayatillahi, adalah dari ayat-ayat Allah, dalailu qudratihi, dalil-dalil kekuasaan Allah, la'allahum, agar mereka semuanya, yazakkaruna, mengambil pelajaran, fayu'minuna, kemudian mereka semua beriman. Baik, siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Kajian kita siang ini Al-A'raf ayat 26. Allah berbicara dengan redaksi kita. Allah berfirman sekaligus memberikan panduan dan petunjuk kepada kita tentang pakaian. Kita itu terdiri dari zahir dan batin. Ada sesuatu yang zahir, nampak nih wajahnya. Ada yang batin, tidak kelihatan. Hati, akal, itu sesuatu yang batin. Kita diciptakan dengan kesempurnaan lahir dan batin. Allah itu maha indah, mencintai, menyukai yang indah-indah. Allah itu maha rapi, mencintai, menyukai yang rapih-rapih. Panduan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang pakaian dijelaskan diantaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 26 ini. Diawali dengan kalimat ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Siapa Bani Adam?
Sebutan lain bagi manusia. Di lain kali Allah memanggil manusia dengan ya ayyuhan nas, ya. Di sini ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Ada pesan yang ingin Allah sampaikan dengan peredaksian ya bani Adam di awal, bahwa pakaian ini adalah khas keturunan Adam. Bagaimana kalau keturunan iblis? Wallahu a'lam. Ya. Siapa iblis? Iblis ini bapak jin. Kalau bapaknya manusia siapa? Adam. Tapi Allah tidak memanggil ya bani iblis kepada kalangan jin. Ya. Tidak ada urgensinya. Ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai keturunan Adam. Kalau kita ingin memperlihatkan jati diri kita sebagai manusia, ikuti arahan Allah tentang pakaian. Jangan menyamakan diri kita dengan bani kambing, bani domba, bani ayam, bani sapi, bani kera dan lain sebagainya. Karena kera itu dari segi penciptaannya hampir sama dengan manusia, betul? Bentuknya, ya. Bahkan katanya dari segi IQ-nya, ya, kera itu lebih mirip dengan manusia. Namun demikian, manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Hatta dengan kera sekalipun jauh. Manusia memiliki peradaban, dan di antara bentuk peradaban pada diri manusia itu adalah pakaian. Kalian pernah lihat kera memakai baju? Pernah? Di mana? Lucu ya. Kalau kera pakai baju lucu. Manusia nggak pakai baju. Ya, gitu ya. Kera dengan pakai baju dapat uang. Manusia nggak pakai baju. Jadi jelas beda antara manusia dengan binatang. Baik. Kera selama dia masih murni kekeraannya, dia tidak pakai baju. Iya kan? Kalau sudah pakai baju, berarti kera ini sudah dapat sentuhan tangan manusia. Manusia sebaliknya. Kalau dia masih terpelihara kemanusiaannya, dia akan memakai pakaian. Ya. Ada katanya kemarin itu, wallahu alam, kesukaan atau tidaknya berita ini di Yunani, ada sebuah kota yang memang di sana itu orang yang masuk ke sana bebas untuk tidak memakai pakaian. Ya. Dan kota tersebut dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa yang sangat dahsyat. Belum lama kok, beberapa hari yang lalu. Ya, beda dengan Pompei itu zaman dulu, ya. Baik. Karenanya dipanggil oleh Allah ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Jadi kalau lihat kambing nggak pakai baju biarin. Lihat ayam nggak pakai baju biarin. Monyet nggak pakai baju biarin. Allah pun tidak menuntut mereka untuk memakai pakaian. Karena yang dituntut memakai pakaian itu adalah hamba Allah yang sudah disediakan surga dan neraka nanti di hari akhir. Bagi kera, bagi ayam, binatang, Allah tidak menyediakan bagi mereka surga, Allah tidak menyediakan bagi mereka neraka. Sehingga kalau seandainya nih ada ayam yang soleh, masuk surga gak? Ada anjing yang jahat, masuk neraka tidak? Tidak. Mereka di hari kiamat, kata Allah, kunu turoban, kalian semuanya jadi tanah. Udah selesai. Gak ada yang masuk surga, gak ada yang masuk neraka. Tapi ada ya binatang yang masuk surga, ada gak? Apa? Sebutkan di antaranya. Anjing ashabul kahfi, apa lagi? Sapi, kibas Nabi Ibrahim. Enggak semua binatang kurban masuk surga, enggak. Hanya kibas yang dipergunakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian hudud Nabi Sulaiman, ya. Unta Nabi Soleh,
Itu diantaranya yang sahih ya. Sapi nggak ada, kucing nggak ada. Baik. Jadi surga dan neraka itu hanya disediakan bagi jin dan manusia karena mereka yang dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bacakan ayatnya. Wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Ini yang menunjukkan bahwa hanya jin dan manusia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga dan neraka. Walaqad zara'na li jahannam, lanjutkan, katsiran minal jinni wal insi. Sudah kami sediakan bagi jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Gitu. Bagaimana agar manusia masuk surga? Dipanggil oleh Allah, ya bani Adam, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Sungguh kami sudah menurunkan kepada kalian libasan, pakaian. Pakaian ini untuk fungsinya pertama yuwari sauatikum, menutupi aurat kalian. Apa aurat? Sesuatu yang malu secara naluri kalau kelihatan. Ya. Kecuali kalau sudah nalurinya sudah bukan manusia lagi. Dia tidak malu kelihatan auratnya. Ya. Itu. Yang kedua, fungsinya itu huwarisan, sebagai kebanggaan. Bangga, seneng, gitu kan? Coba kita seneng nggak lihat orang yang pakai pakaiannya rapi? Seneng tidak? Nah, Ustadz mau menggambarkan, nih di depan kalian ada dua wanita cantik, ya, dua wanita cantik. Yang ini pakai pakaian, yang ini tidak. Nih yang kiri pakai, yang kanan pakai pakaian, yang kiri tidak. Kalian seneng yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan, ya, meskipun sama-sama cantik, bahkan bisa jadi yang kiri jauh lebih cantik loh wajahnya daripada yang kanan, tapi yang kiri tidak pakai pakaian. Pasti kita memilih yang mana? Yang tertutup, karena itu masih manusia, ya, betul nggak? Masih manusia. Kalau nggak pakai pakaian, meskipun cantik, boneka juga bisa. Boneka cantik nggak pakai pakaian, ya. Allah alam, alhamdulillah. Ya, baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memelihara kemuliaan manusia. Lahirnya dan batinnya dipelihara. Hal-hal yang aib dari diri manusia ditutupi. Fisiknya yang aib kelihatan ditutupi, batinnya yang membuat aib ditutupi. Kita berbicara tentang aib batin. Ada aib batin. Apa aib batin? Aib batin, aib cacat yang sifatnya batiniah. Ya. Ada sifat-sifat yang pada diri kita yang tidak baik, ya. Umpamanya sifat rakus. Ya, sifat rakus. Itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutupinya dengan apa? Bil amalis sholih, dengan amal soleh, wasimtil hasan, dan perangai yang baik. Ya, sehingga kekurangan pada pribadi kita tertutupi. Pelit umpamanya, ya, setiap kita punya sifat pelit kan? Setiap kita punya sifat apa? Pelit. Bagaimana redaksinya di dalam ayatnya? Ya, wa uhdiratil anfusus syuhha. Siapa yang tahu surat apa itu berapa? Wa uhdiratil anfusus syuhha. Atau lengkapi ayat ini dari awal sampai akhir. Wa uhdiratil anfusus syuhha. Ustaz siapkan hadiah. Bacakan ayatnya yang lengkap. Hitungan dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada. Wa uhdiratil anfusus syuhha. Setiap jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala diwatakan asyuhha, sifat pelit. Sifat pelit ini kan aib. Ya. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupi dengan akhlak yang baik. Ya.
rajin ibadah, rajin sodako, sehingga sifat pelitnya itu tertutupi. Kalau tertutupi nggak kelihatan, bahkan bisa hilang itu sifat syubhatnya. Ya. Itu untuk menutupi aib yang sifatnya batin. Aib yang sifatnya lahiriah oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan kita memakai pakaian. Fungsi pakaian yang utama dua di sini. Satu, yuwari sawatikum, menutup aurat. Apa fungsi pakaian yang pertama? Menutup aurat. Yang kedua, warisan sebagai kebanggaan. Ya, sebagai kebanggaan, ketampanan, kegagahan ketika memakai pakaian, ya. Untuk itu para ulama kemudian merangkum dari berbagai ayat dan hadis, ya, tentang kriteria pakaian. Silahkan catat. Kriteria pakaian menurut Islam. Satu, menutup aurat. Ini banyak nih poinnya. Satu, menutup aurat. Harus menutup aurat. Sehingga tidak dianggap memakai pakaian kalau tidak menutup aurat. Mana aurat? Laki-laki auratnya itu atasnya pusar, bawahnya lutut, harus ketutup full. Jangan ada yang terbuka meskipun sedikit. Umpamanya ada yang memakai, mohon maaf, celana di sininya sobek. Di atas lutut sobek. Dianggap menutup aurat tidak? Tidak. Pakai jas, pakai dasi. Ternyata di sini cuma segini, tidak menutup aurat. Ya. Perempuan seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nih, kedua telapak tangan itu segini nih. Ini telapak tangan kan? Jadi kalau perempuan telapak tangan ini dan ini segini nih, itu tidak apa-apa terbuka. Wajah tidak apa-apa terbuka. Ya. Kalau pakai burqa bagaimana? Lebih utama. Itu menurut Imam Syafi'i wajib. Ya. Pakai cadar menurut Imam Syafi'i wajib. Tapi yang disepakati oleh seluruh para ulama untuk perempuan itu selain wajah dan kedua telapak tangan, tutup semuanya. Sehingga meskipun tampan, meskipun cantik, kalau tidak menutup aurat dianggap belum berpakaian. Kata Rasulullah SAW, aku melihat penghuni neraka itu yang paling besar siksaannya adalah dua. Pertama, laki-laki yang ketika di dunia membuat cambuk, bengis, dia berkuasa, kemudian menindas. Ini yang paling berat siksaannya di akhirat. Yang kedua, wanita yang khasiatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilatun. Ini yang paling besar siksaannya di akhirat. Wanita yang khasiat, ariyat, memakai pakaian tetapi telanjang. Ya, memakai pakaian tapi telanjang. Dia merasa memakai pakaian tetapi semakin nampak auratnya. Ya. Kayaknya nanti kita bahas kriteria berikutnya, ya. Ma'ilatun, mumilatun, berlenggak-lenggok. Ya. Ru'usuhunna kasnimatil bukti, kepala-kepalanya seperti puduk unta atau puduk unta. Ya, kayak konde dan lain sebagainya, ya. Jadi istilahnya dia senang pamer gitu, ya, senang pamer. Satu, kriteria pakaian itu menutup aurat. Yang kedua, tidak menampakkan lekuk tubuh. Tidak menampakkan lekuk tubuh. Ya, jadi ibu-ibu atau mbak-mbak yang renang, ya, meskipun dilapisi dengan kain, kalau kain itu masih membentuk tubuh, itu dianggap tidak memakai pakaian. Gitu. Karena masih membentuk lekuk tubuh. Kemudian berikutnya, tidak transparan, menerawang. Ya, tidak transparan atau menerawang. Lekuk tubuh sih nggak ada, ya. Pakai pakaiannya longgar tapi menerawang, kelihatan gitu ya. Nah, baik warna putih, warna hitam, ya. Warna hitam tapi tipis, berarti tipis. Jadi dia belum dianggap memakai pakaian. Kemudian tidak ketat. Tidak ketat. Karena ketat, pakaian yang ketat akan membentuk lekuk tubuh. Tidak boleh menyerupai lawan jenis. Berikutnya tidak boleh menyerupai lawan jenis. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan. Perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Haram.
Rasul bersabda, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal wal mutasyabbihat minan nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat, mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyerupai kayak mana? Dalam berbagai hal. Suaranya menyerupai lawan jenis. Laki-laki tapi mendayu-dayu. Dilaknat oleh Allah, ya. Kalau ada nih laki-laki yang mendayu-dayu sambil kocrek. Ini orang dilaknat oleh Allah. Haram kita memberikan bantuan kepadanya. Gitu. Karena kita menolong seseorang yang sedang maksiat. Dia kan sedang maksiat. Betul nggak? Pernah nggak lihat laki-laki yang gemulai seperti itu? Kemudian nyanyi-nyanyi. Kemudian dikasih uang. Dikasih uang dia seneng kan? Besoknya gitu lagi. Berarti ketika kita ngasih uang kepada yang seperti itu, kita sedang menolong maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laki-laki pakai anting, pakai kalung, pakai gelang, ya. Itu dia nyari nafkahnya seperti itu haram. Perempuan pun sama demikian. Perempuan haram menyerupai laki-laki. Ya. Pakai celana ketat, gitu. Alhamdulillah. Kemudian laki-laki dilarang memakai sutra. Dilarang memakai sutra, haram itu memakai sutra. Ya. Sutra asli. Kalau sutra sintetis, sutra palsu nggak apa-apa karena hakikatnya bukan sutra. Ya. Sutra asli haram. Sebagaimana diharamkannya memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Ya. Haram memakai perhiasan emas. Laki-laki ada perhiasannya, ada nih cincin nih. Ini perhiasan kan? Kalau laki-laki memakai perhiasan cincin dari emas, bahannya emas, haram. Mau emas putih atau emas kuning, ya, haram. Yang boleh laki-laki itu emas hijau boleh. Ini beberapa kriteria kita memakai pakaian. Paham ya? Jangan lupa adabnya. Di antara adab nih, adab memakai pakaian itu adalah kita senantiasa menyertakan doa ketika akan memakai pakaian atau kita menanggal pakaian, sertakan doa. Laki-laki pakai kalung dari segi penyerupaan kepada perempuannya haram. Ya. Mau pakai besi kayak, mau pakai benang kayak. Kan itu pakai benang. Sebenarnya perhiasan itu lebih cocok untuk perempuan. Laki-laki terbatas untuk hal tertentu, umpamanya gelang. Gelang pun gelang yang cocok buat laki-laki. Gak apa-apa. Cincin pun harus spesial buat laki-laki, jangan menyerupai perempuan. Ya. Ini pakai cincin warna merah jambu, kan khas perempuan. Ya. Yang maco lah kayak gini nih, maco kan? Gak apa-apa ya. Rasul itu ada pakai cincin dan cincinnya itu ada stempelnya. Ini kalau berkirim surat resmi, Rasul stempel pakai cincin. Ya. Cincin. Gitu. Kalau kalung itu khas untuk perempuan. Ini nggak boleh karena khas untuk perempuan. Anting, apalagi bando, yang khas untuk perempuan nggak boleh ya. Pokoknya jangan menyerupai perempuan deh. Pakaian, aksesoris, ya. Gitu. Kalau gamis gimana gamis? Asal gamis buat laki-laki. Jangan pakai gamis ibu-ibu. Ya kan? Ada gamis khusus laki-laki. Yang kayak yang kita pakai itu gamis khusus laki-laki. Jangan kalian pakai gamis emak kalian. Gimana? Jari yang nggak boleh pakai cincin.
boleh aja semuanya juga. Yang pantas aja. Pamannya di sini, ini kan nggak pantas di sini. Mana saja silakan ya. Termasuk di kelingking pun kalau memang nyaman ya. Biasanya nyamannya itu di sini atau di sini kan, jadi itu begitu. Ya. Mau di sini boleh, di sini boleh. Ya. Kalau pakai cincin mah ya. Gimana pantas dan nyamannya. Baik. Pakai daster laki-laki dong, jangan pakai daster mama. Nah itu tadi gak boleh sampai menyerupai. Nih yang diancam oleh Rasulullah SAW itu, apapun alasannya menyerupai lawan jenis, apalagi ya untuk sekedar lucu-lucuan, ya lucu-lucuan, atau mencari nafkah, itulah nafkah yang khusus untuk laki-laki, ya. Tapi kalau pekerjaan nggak masalah, karena sebenarnya pekerjaan itu tidak ada pekerjaan yang khusus ini pekerjaan laki-laki, ini khusus pekerjaan perempuan, nggak ada. Karena kalau ada perempuan, dia kerjanya apa? Tambal ban, boleh tidak? Ya boleh. Laki-laki, umpamanya nyapu, ngepel, boleh tidak? Boleh. Nyuci, boleh tidak? Boleh. Nah, masak, boleh tidak? Boleh. Nggak ada. Kalau pekerjaan yang seperti itu, mah ya. Tuh. Kecuali kalau yang memang khusus untuk perempuan, gitu. Menjahit laki-laki, perempuan boleh. Ya. Mobil khusus itu gaya bicara, gaya jalan, menyerupai nggak boleh. Ya. Pakaian nggak boleh. Wallahu a'lam. Baik, bisa diselesaikan dulu ayatnya ya. Nanti kita tanya jawab kalau ada yang perlu dilanjutkan. Walibasut taqwa dzalika khair. Jadi yang jadi patokannya itu adalah libasut taqwa. Pakaian yang mendorong seseorang untuk bertakwa. Bagaimana mendorong untuk takwa sementara wanita tersebut pakaiannya menampakkan aurat? Sementara dengan menampakkan aurat itu maksiat. Jadi patokannya libasut taqwa. Baju takwa. Baju koko gimana? Baju koko itu salah satu kekhasan sebenarnya ya. Disebut koko karena biasa dipakai sama si engkok. Ya. Kemudian diadopsi jadi pakaian khas santri, ya nggak masalah. Ya nggak? Dan biasanya kalau memakai pakaian itu menunjukkan identitas dan kepribadian. Coba nih gini ya. Ustaz memberikan contoh. Kalau yang ke masjid yang sedang sholat biasanya umumnya nih pakai baju koko atau pakai kaos oblong yang ada gambar slengnya. Partai. Beda dengan yang nongkrong. Pernah nggak lihat orang nongkrong sambil main kartu, apalagi sambil bawa minuman, ya, tapi pakai baju koko, pakai kain sarung. Nggak ada kan? Pulang terawih. Sambil mabok-mabokan gitu. Kopi. Nah kan? Jadi pakaian itu menunjukkan identitas juga dong, ya. Pakai peci, maunya pakai peci ya. Datang ke tempat prostitusi kan nggak ada. Orang pakai peci, pakai sorban ke tempat prostitusi nggak ada, ya. Gitu. Nonton konser, ya, pakai kain sarung nggak ada, ya. Makanya pakaian itu bisa menunjukkan dan sekaligus membentuk kepribadian. Ya. Jelas nih kalian kan pakaiannya pun, seragamnya pun disesuaikan dengan kondisi di pesantren, ya. Ada pakai apa, pecinya, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Zalika khairun walibasut taqwa zalika khairun zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hal tersebut termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Adanya pakaian itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai bentuk perhatian Allah kepada manusia, la'allahum yadhakkarun, agar mereka berpikir, oh ternyata syariat Islam itu benar-benar melindungi orang yang memakai pakaian di cuaca dingin, terhindar dari cuaca dingin. Orang yang memakai pakaian ketika cuaca panas terhindar dari terbakarnya kulit, ya, dengan sinar matahari. Ini jelas manfaatnya. Coba kalau tidak pakai pakaian, ya. Musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
la'allahum yadhakkarun, ya. Bagaimana, ada yang bertanya nih online, bagaimana hukum suami istri memakai kaos yang sama atau bergantian pakai kaos, ya. Suami istri nih pakai kaos yang sama atau bergantian pakai kaos selama pakaiannya tidak merupakan pakaian khas, satu, ya. Kalau ini pakaian khas perempuan umpamanya, ya, pakaian khas perempuan dipakai keluar sama bapak-bapak, ya. Kaos perempuan kan sampai sini, ya. Kemudian motifnya beda, dipakai sama bapak-bapak keluar nggak boleh. Atau ibu-ibu pakai kaos bapak-bapak, kaos segini, ya kan, bapak-bapak segini, pakai sama ibu-ibu keluar, ya haram, ya. Kecuali kalau makanya di rumah nggak apa-apa, kalau di rumah bebas, ya. Gitu. Jadi haramnya itu bukan dari segi makainya juga, tapi dari segi bentuk pakaiannya, kemudian juga motifnya. Kalau di rumah nggak apa-apa, bahkan di rumah kalau suami istri nggak berpakaian pun nggak apa-apa. Kalau suami istri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya pakai apa? Saya pakai sorban. Saya pakai sorban. Yang Ustadz tahu itu cewek pakai sal gini, ya, itu nggak apa-apa. Cewek pakai sorban begini, ya, kayak Pangeran Diponegoro, kayak Habib Rizik. Emang ada yang pernah lihat kayak begitu? Di mana? Tren, ya. Ada juga jilbab yang mirip sorban begini, ya. Yang paling aman bagi perempuan, pakailah pakaian khas untuk perempuan meskipun itu dalam menutup aurat. Karena dalam menutup aurat itu, ya, bukan hanya sekedar menutup dalam artian ketutup sehingga tidak nampak, tetapi juga tidak memancing fitnah, tidak memancing lawan jenis untuk lebih penasaran atau memperolok-olok, ya, memperolok-olok. Karena kalau memakai pakaian syar'i itu justru wanita itu terlindungi dari gangguan. Banyak loh sosial eksperimen yang dilakukan, ya, terhadap wanita-wanita yang memakai jilbab, kemudian memakai jilbab dengan rapi, masuk ke tempat-tempat umum dengan wanita yang nggak pakai jilbab. Laki-laki segan juga untuk ganggu, ya. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Dengan memakai jilbab itu adna ayyurafna, lebih memudahkan wanita-wanita dikenali, wanita muslimah. Fala yu'dain, maka mereka tidak akan diganggu. Dengan memakai jilbab. Wallahu a'lam bishawab.